Halo adik-adik, selamat datang di rumah belajar. Hari ini materi kita adalah menganalisis ciri-ciri dari bakteri. Mohon disimak ya. Adik-adik, perhatikan video berikut. Berikut adalah video bakteri dilihat di bawah mikroskop. Bakteri terlalu kecil untuk dilihat dengan menggunakan mata telanjang, sehingga diperlukan alat bantu untuk dapat melihatnya. Bakteri adalah organisme yang bersifat prokaryotik. Artinya, bakteri tidak memiliki inti sel, sehingga DNA-nya berada di dalam sitoplasma. Karena bakteri bersifat prokaryotik, maka tubuhnya lebih sederhana daripada eukaryotik. Sel bakteri dilindungi oleh dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan. Banyak spesies bakteri juga memiliki alat gerak berupa flagela. Beberapa bakteri yang bersifat parasit memiliki kapsul untuk melindungi diri dari serangan inang. Berdasarkan adanya lapisan pelindung tubuhnya, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif hanya terdiri dari dua lapisan pelindung, sedangkan bakteri gram negatif terdiri dari tiga lapisan pelindung. Lapisan pelindung terluar dari bakteri gram negatif berfungsi untuk melindungi bakteri dari serangan inang apabila bakterinya bersifat parasit, ataupun melindungi bakteri dari lingkungan yang sangat ekstrim tempat hidupnya. Apabila dilihat di bawah mikroskop, maka bakteri gram negatif akan berwarna merah, sedangkan bakteri gram positif akan berwarna ungu. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama adalah bakteri berbentuk bulat atau kokus. Bakteri berbentuk kokus terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah monokokus, yaitu bakteri yang berbentuk bulatan tunggal. Contohnya adalah Monococcus gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit gonorea. Bakteri berbentuk kokus dapat pula membentuk sebuah koloni, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Diplococcus. Diplococcus merupakan bakteri yang berbentuk bulat dan berpasangan dua-dua. Contoh bakteri ini adalah Diplococcus pneumoniae yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Berikutnya adalah Streptococcus. Streptococcus adalah bakteri yang berbentuk bulat bergandengan menyerupai bentuk rantai. Bentuk rantai ini sendiri merupakan hasil dari reproduksinya yang melakukan pembelahan ke dalam satu garis kedua arah. Contoh bakteri ini adalah Streptococcus lactis yang berperan dalam pembuatan yogurt. Ini adalah Staphylococcus. Staphylococcus adalah koloni bakteri berbentuk bulat yang tersusun menyerupai kelompok buah anggur, yang merupakan hasil pembelahan sel ke segala arah. Contohnya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini sebenarnya adalah bakteri yang umum pada tubuh manusia dan tidak merugikan, namun kadang-kadang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya adalah bakteri berbentuk batang atau bacillus. Bakteri ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah monobacillus atau bakteri basil tunggal. Contohnya adalah Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian ada diplobacil atau berpasangan. Bakteri ini hidup berpasang-pasangan atau berdua-duaan. Contohnya adalah Renibacterium salmoninarum. Dan yang terakhir adalah Streptobacil, yaitu bakteri berbentuk rantai. Contohnya adalah Acetobacter cylindrum yang berperan dalam pembuatan nata de coco. Berikutnya adalah bakteri yang berbentuk spiral atau Spirillum. Bakteri yang berbentuk spiral dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah Coma atau Vibrio. Bakteri Vibrio adalah bakteri yang berbentuk melengkung setengah lingkaran atau kurang. Contoh bakteri ini adalah Vibrio coma yang merupakan bakteri penyebab penyakit kolera.
Berikutnya adalah Spirilium atau spiral, merupakan bakteri yang berbentuk melengkung lebih dari setengah lingkaran. Contoh bakteri ini adalah Spirilium minor, yang merupakan bakteri penyebab penyakit demam pada manusia yang ditularkan melalui gigitan tikus dan hewan pengerat lainnya sebagai medium atau inang perantaranya. Kemudian berikutnya adalah Spirochaeta, merupakan bakteri yang berbentuk spiral dengan tekstur halus dan lentur atau elastis. Contoh bakteri ini adalah Treponema pallidum, yang merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Demikian materi kita hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa di materi berikutnya.